Ayo subscribe, like, komen. Baik, selanjutnya kita akan membahas engine. Salah satu sub pembahasannya yaitu pengaruh sulfur pada solar terhadap engine. Sulfur itu atau biasa kita kenal dengan bahasa Indonesianya yaitu belerang ya. Jadi contohnya di sebelah kiri atas ini, di bagian ini adalah contoh belerang ya, orang menambang belerang. Belerang merupakan unsur yang ditemukan banyak di bumi, di kerak-kerak bumi. Jadi pada saat kita ngebor, ngambil minyak bumi, maka belerang akan ikut terambil dan bercampur dengan minyak mentah ya, minyak bumi. Di dalam minyak bumi mengandung sulfur atau disebut belerang, sehingga produk turunannya dari hasil minyak bumi nanti akan mengandung belerang termasuk sulfur. Karena minyak bumi ini kan banyak terdapat di kerak bumi. Jadi pada saat proses pengambilan minyak bumi itu nanti minyak buminya ada campuran sulfurnya. Jadi pada saat minyak buminya itu diproduksi menghasilkan turunan-turunan hasil minyak bumi seperti solar, nah, itu nanti solarnya akan memiliki unsur sulfur atau terdapat sulfur. Nah, sulfur sendiri itu merupakan unsur kimia nomor 16 yaitu S ya, sulfur atau kita biasa disebut belerang. Jadi di dalam minyak bumi itu ini kalau kita lihat di sini sulfur itu 0,05 sampai 6%. Jadi pada saat kita atau produsen minyak bumi itu ngambil minyak bumi dari tanah itu terdapat kandungan sulfur yaitu 0,05 sampai 6%. Sebelah kiri ini adalah contoh spesifikasi fuel. Lah, kandungan sulfur di solar atau biosolarnya itu adalah kita lihat dulu ya. Di sini 2021 ke atas itu kandungan sulfurnya adalah 0,05. Jadi sangat kecil sekali kandungan sulfurnya. Gitu. Nah, kandungan sulfur ini sebenarnya nanti akan mempengaruhi interval penggantian oli. Jadi fuel yang digunakan atau solar yang digunakan itu kandungan sulfurnya itu kurang 0,5, maka interval penggantian olinya itu sesuai OMM. Contohnya ini sesuai OMM 500. Berarti kalau kandungan sulfur fuel yang kita gunakan itu di bawah 0,5, kita ganti interval penggantian olinya itu di 500. Jika kandungan sulfurnya itu 0,5 sampai 1%, maka interval penggantiannya harus dipercepat, yaitu setengah kali intervalnya. Jadi kalau intervalnya tadi 500, setengah kali intervalnya ya berarti di 250 kita wajib mengganti oli setiap 250. Jika kandungan sulfurnya itu di atas 1%, maka itu tidak direkomendasikan untuk digunakan. Jadi, jika kita memakai sulfur di atas 1%, ya tidak direkomendasikan untuk fuelnya. Kita harus mengganti fuel dengan sulfur di bawah 1%. Nah, ini alasan kenapa sulfur itu mempengaruhi interval penggantian oli. Nanti ada reaksi kimia di crankcase ya. Jadi di crankcase itu nanti ada sulfur. Nah, sulfur di crankcase itu nanti akan bereaksi dengan oksigen. Nah, sulfur bereaksi dengan oksigen nanti akan membentuk SO2. Nah, SO2 nanti bereaksi dengan oksigen lagi. Nanti reaksi SO2 dengan oksigen itu membentuk SO3. SO3 ini nanti akan bereaksi dengan H2O. Nanti H2SO3 dan H2O bereaksi membentuk H2SO4. Nah, H2SO4 itu adalah asam sulfat. Ya, merupakan cairan asam sulfat yang bersifat korosif. Ya, jadi kalau H2SO4 di oli itu makin tinggi, maka kandungan asam sulfatnya makin tinggi, maka oli itu akan bersifat korosif.
Jadi fungsi oli sebagai anti korosi itu akan menghilang, malah akan terjadi sifat korosif. Itu. Nah, pertanyaannya kenapa sulfur itu kok bisa di crankcase itu. Jadi sulfur itu sulfur ini bisa lari ke crankcase itu pada saat langkah power. Jadi pada saat fuel diinjeksikan, sulfurnya nanti akan ngumpul di ruang bakar. Ketika terjadi pembakaran, sulfurnya itu nanti akan bocor ke crankcase. Nah, jadi sulfur yang di crankcase itu nanti akan bereaksi dengan oksigen. Nah, di crankcase juga ada oksigen. Oksigen ini ya dia ada oksigen ini sebenarnya dari ruang bakar juga. Jadi pada saat langkah hisap, udaranya masuk, pada saat kompresi nanti udaranya di ruang bakar itu tekanannya tinggi, bocor ke crankcase. Jadi pada saat langkah atau engine running, selalu ada udara sama sulfur yang akan bocor ke crankcase.